Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batu yang berasal dari batuan lain seperti batu beku ataupun batu sedimen, namun mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis ini kemudian akan mengubah karakteristik dari bahan induk tersebut, mulai dari teksturnya, warnanya, hingga kandungan mineralnya, sehingga membentuk batuan metamorf. Contoh batuan metamorf yang pertama, batu slate. Slate merupakan batuan metamorf terbentuk dari proses metamorfosis batuan sedimen sel atau mudstone, batu lempung pada temperatur dan suhu yang rendah. Memiliki struktur foliasi dan tersusun atas butir-butir yang sangat halus. Dengan asal metamorfosis sel dan mudstone, dengan warna abu-abu, hitam, hijau, dan merah, dengan ukuran butir very fine granite, dengan struktur foliated, dengan komposisi quartz, muscovite, dan illite, dengan derajat metamorfosis rendah, dengan ciri khas mudah membelah menjadi lembaran tipis. Yang kedua, batu fillet. Fillet merupakan batuan metamorf yang umumnya tersusun atas kuarsa, serikat, mika, dan klorin, terbentuk dari kelanjutan proses metamorfosisme dari slate. Dengan asal metamorfosis sel dengan warna merah kehijauan, dan kehijauan, dengan ukuran butir halus, dengan struktur foliated, dengan komposisi mika dan kuarsa, dengan derajat metamorfisme rendah sampai intermediate, dengan ciri khas membelah mengikuti permulaan gelombang. Yang ketiga, batu gaines. Gaines merupakan batuan yang terbentuk dari hasil metamorfosisme batuan beku dalam temperatur dan tekanan yang tinggi. Dapat diperoleh rekristalisasi dan foliasi dari kuarsa, feldspar, mika, dan amphibole. Dengan asal metamorfisme regional siltstone, dengan sel dan granit, dengan warna abu-abu, dengan ukuran butir medium sampai coarse granite, dengan struktur foliated, dengan komposisi mineral yaitu kuarsa, feldspar, amphibole, dan mika, dengan derajat metamorfisme tinggi, dengan ciri khas yaitu kuarsa dan feldspar nampak berselang-seling dengan lapisan tipis kayak amphibole dan mika. Yang keempat, batu sekis. Sekis adalah batuan metamorf yang mengandung lapisan mika, grafit, dan heartland. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap. Dengan asal metamorfisme silton, sel, basal, dengan warna hitam, hijau, dan ungu, dengan ukuran butir fine sampai medium coarse, dengan struktur foliated
dengan derajat metamorfosis intermediate sampai tinggi. Dengan ciri khas yaitu foliasi yang kadang bergelombang, terkadang terdapat kristal garnet. Yang kelima, batu marmer. Marmer terbentuk ketika batu gamping mendapat tekanan dan panas sehingga mengalami perubahan dan rekristalisasi kalsit. Utamanya tersusun dari kalsium karbonat. Marmer bersifat padat, kompak, dan tanpa foliasi. Dengan asal metamorfosis batu gamping dolostone dengan warna bervariasi, dengan ukuran butir dengan medium quartz granite dengan struktur non foliasi, dengan komposisi kalsit atau dolomit, dengan derajat metamorfisme rendah sampai tinggi, dengan ciri khas tekstur berupa butiran seperti gula. Terkadang terdapat bereaksi dengan HCl. Yang keenam, batu kuarsit. Kuarsit adalah salah satu batu metamorf yang keras dan kuat. Terbentuk ketika batu pasir mendapat tekanan temperatur yang tinggi. Ketika batu pasir bermetamorfosis menjadi kuarsit, butir-butir kuarsa mengalami rekristalisasi dan biasanya tekstur dan struktur asal batuan pasir terhapus oleh proses metamorfosis. Dengan asal metamorfosis sandstone atau batu pasir dengan warna abu-abu, kekuningan, coklat, dan merah, dengan ukuran butir medium quartz, dengan struktur non foliasi, dengan komposisi kuarsa, dengan derajat metamorfosis intermediate sampai tinggi, dengan ciri khas lebih keras dibandingkan glass. Yang ketujuh, batu milonit. Milonit merupakan batuan metamorf kompak terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butir-butir batuan. Butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah seperti sistos dengan asal metamorfosis dinamik, dengan warna abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru, dengan butir fine granite, dengan struktur non foliasi, dengan komposisi kemungkinan berbeda untuk setiap batuan, dengan derajat metamorfosis tinggi, dengan ciri khas dapat dibelah-belah. Yang kedelapan, batu pilonit. Pilonit merupakan batuan metamorf dengan derajat metamorfisme lebih tinggi dari slate. Umumnya dari proses metamorfosis sel dan mudstone. Pilonit mirip dengan milonit, namun memiliki ukuran butir yang lebih kasar dibandingkan milonit dan tidak memiliki orientasi. Selain itu, pilonit merupakan milonit yang kaya akan silicium, klorid, atau mika. Dengan asal metamorfosis sel, mudstone, dan mudstone dengan warna abu-abu, coklat, hijau, biru, dan kehitaman, dengan ukuran butir medium sampai quartz granite, dengan struktur non foliasi, dengan komposisi beragam
seperti kuarsa, mika, dan lain-lain dengan derajat metamorfisme tinggi dengan ciri khas permukaan terlihat berkilau. Yang kesembilan, batu serpentinit. Serpentinit yaitu batuan yang terdiri atas satu atau lebih mineral serpentin, di mana mineral ini dibentuk oleh proses serpentinisasi. Serpentinisasi adalah proses metamorfosis temperatur rendah yang menyertakan tekanan dan air, sedikit silika mafik dan batuan ultramafik teroksidasi dan terhidrolis dengan air menjadi serpentinit dengan asal batu beku basah dengan warna hijau terang atau gelap dengan ukuran butir medium granite dengan struktur non-foliasi dengan komposisi serpentin dengan ciri khas kilap berminyak dan lebih keras dibandingkan kuku jari. Yang ke-10, batu hornfels. Batu hornfelstic terbentuk ketika sel dan limestone mengalami metamorfosis oleh temperatur dan intrusi beku. Terbentuk di dekat dengan sumber panas seperti dapur magma, dike, sel hornfels bersifat padat tanpa foliasi dengan asal metamorfosisme kotak sel dan claystone dengan warna abu-abu, biru, kehitaman, dan hitam dengan ukuran butir fine granite dengan struktur non-foliasi dengan komposisi kuarsa, dan mika dengan derajat metamorfisme kontak dengan ciri khas lebih keras daripada gelas dan teksturnya merata. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai batuan metamorf dan contoh-contohnya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.